Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 6, karena kita kali ini akan membahas soal penilaian akhir tahun atau PAT, muatan pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan titik-titik dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, isian untuk titik-titik ini kira-kira apa? Teman-teman pasti hafal ya, Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu. Nah, ini adalah artinya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang isinya adalah tolong menolong dalam wa ta'awanu 'alal birri. Nah, birrun itu adalah kebaikan. Kebaikan itu sama saja dengan kebajikan. Wa taqwa dan takwa. Berarti jawabannya adalah kebajikan dan takwa. C. Ya. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Seruan agar saling mengenal menurut surah Al-Hujurat ayat 13 ditunjukkan kepada titik-titik. Nah, di sini surah Al-Hujurat ayat 13 di semester pertama itu kan di semester kedua materi pertama itu tentang Al-Maidah ayat 2 dan 3, Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, ayat 13 itu ya ayuhan nasu, ya ming zakarin au unsa. Nah, itu. Ya. Jadi wahai manusia, sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, itu seruannya untuk saling mengenal itu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ditunjukkan kepada siapa? Nah, dalam ayatnya itu paling depan itu sudah jelas, ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhallazina amanu. Ya, berarti ya ayyuhan nasu kepada siapa? Wahai manusia. Berarti diserukannya adalah kepada seluruh manusia. Jawabannya adalah C. Ya, karena kalau kita melihat dari eh, kata depannya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Surah Al-Hujurat ayat 12 merupakan surah yang memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjauhi titik-titik. Nah, ini Al-Hujurat ayat 12-nya. Di surah Al-Hujurat ayat 12 ini agar kita senantiasa menjauhi prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan su'uzon. Maka jawabannya adalah A, su'uzon. Ya, kalau husnuzon prasangka baik, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Sikap berusaha disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah akan usaha yang dilakukan disebut titik-titik. Jadi di sini kita berusaha. Setelah berusaha kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian kita berserah diri kepada Allah. Itu namanya adalah tawakal. Ya, namanya adalah tawakal. C. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Qada yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang titik-titik. Nah, harus bisa membedakan qada itu apa, qadar itu apa. Kemudian ada lagi takdir mubrom itu apa pengertiannya, takdir mu'allaq itu apa. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Nah, qada itu adalah ketentuan Allah dari zaman azali, ya, dan tidak dapat dirubah. Nah, itu jawabannya berarti B, tidak dapat dirubah. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru di antara lain titik-titik. Nah, jadi perilaku hormat dan patuh kepada guru berarti ini di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, ya. A. Meminta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Nah, ini sih salah ya, tidak ada hubungannya ya. Nah, kalau bermain ya berarti itu kaitannya di rumah, bukan di sekolah ya.
B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah. Ini bukan hormat dan patuh, tetapi ini kewajiban kita ya terhadap aturan, itu adalah kewajiban. Berarti yang B tidak tepat ya, salah. Kita cek yang C. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari orang yang lebih tua. Nah, ini sifatnya di umum, ya di lingkungan rumah kita kepada orang yang lebih tua. Yang D. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Berkaitan tentang sikap atau perilaku hormat dan patuh kepada guru dengan cara mendengarkan penjelasan guru di kelas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Memberi salam, meminta izin, dan mencium tangan ketika akan berangkat ke sekolah adalah salah satu contoh hormat dan patuh kepada titik-titik. Sudah jelas, ketika berangkat berarti kita asalnya dari mana? Ya dari rumah. Di dalam rumah itu ada siapa? Ya orang tua. Berarti ini adalah sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, A jawabannya. Oke, langsung nomor 8. Jika bertemu dengan saudara yang lebih tua, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya adalah salah satu sikap hormat dan patuh kepada titik-titik. Saudara itu termasuk siapa? Keluarga. Berarti jawabannya adalah sesama keluarga. C. Ya. Oke, lanjut nomor 9. Salah satu hikmah berinfak dan bersedekah adalah titik-titik. Nah, infak dan sedekah itu salah satunya bisa untuk menghindarkan kita dari musibah, kemudian bisa juga untuk meluaskan atau mempermudah rezeki kita dari Allah. Ya, berarti dari sini jawabannya sudah jelas, yaitu untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari rezeki ya. D jawabannya. Nah, ya. Lanjut nomor 10. Pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi adalah pengertian dari, jadi kita memberikan barang nih kepada orang lain atau juga bisa memberikan jasa ya, atau juga bisa memberikan tenaga kita, pikiran kita yang bersifat non-materi. Ya, bersifat materi ataupun non-materi itu apa? Sedekah. Ya. Jadi sedekah itu bukan hanya barang saja, bukan hanya uang saja, tetapi bisa juga jasa, tenaga, ya. Nah, itu pengertian dari sedekah, ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang Allah selamatkan setelah beliau ditelan oleh ikan paus. Sebelumnya, Nabi Yunus telah meninggalkan umatnya yang tidak menghiraukan perintah Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus yaitu titik-titik. A. Jangan pernah bosan untuk menolong orang lain. Tidak ada kaitannya ya dengan tolong-menolong di kisah Nabi Yunus. B. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, ini yang lebih tepat ya. Jadi, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, B jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan doanya, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya yaitu diberi nama Yahya. Nah, kira-kira siapakah nama ayahnya Nabi Yahya? Nah, kita tahu urutannya ya, urutannya Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, Nabi Yahya itu sebelum siapa? Sebelumnya. Sebelumnya itu adalah Nabi Zakaria. Ya. Nah, sebelumnya berarti Nabi Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Ya, tadi di lagu ya. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Dan Nabi Zakaria mempunyai anak Nabi Yahya ya. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Titik-titik tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya Herodia. Siapakah itu namanya? Nah, jadi pada dulu itu ada seorang raja namanya Raja Herodus ya. Raja Herodus itu kalau tidak salah dari Romawi kalau tidak salah ya. Kemudian ingin menikahi anak tirinya yang namanya adalah Putri Herodia. Ini nama anak tirinya. Nah,
oleh seorang nabi dilarang, disampaikan bahwa Allah melarang untuk melakukan hal tersebut. Nah, siapakah nama nabinya? Iya, betul, namanya adalah Nabi Yahya. Nah, ya, namanya Nabi Yahya. C jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau dalam buayan adalah titik-titik. Nah, ini seorang nabi ini clue-nya, kata kuncinya yaitu yang tidak mempunyai ayah, ya, tetapi bisa lahir. Artinya ibunya ini tidak pernah menikah, tetapi Allah memberikan mukjizat bahwa beliau ini bisa melahirkan seorang anak. Nama ibunya adalah Siti Maryam. Jelas, nama anaknya adalah Nabi Isa. Nah, jadi Nabi Isa ini ketika masih bayi, baru keluar dari rahim ibunya, Nabi Isa langsung bisa bicara menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah, utusan Allah. Ya, jadi Nabi Isa jawabannya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Salah satu contoh sifat Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. Nah, di sini sifat Ashabul Kahfi. Tahu ya teman-temannya, Ashabul Kahfi yang tinggal di dalam gua ya selama bertahun-tahun. Ya, ceritanya pasti teman-teman sudah mendengar dari guru ya. Nah, jawabannya apa? Iya, sifatnya yaitu teguh pendirian. Ya, teguh pendirian. Kenapa teguh pendirian? Di sini sudah dijelaskan. Nah, Ashabul Kahfi ini mereka berusaha menyelamatkan akidahnya. Artinya apa? Menyelamatkan pendiriannya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa, adalah kandungan dari. Nah, ini dari soal nomor 2 nih tadi. Ya, jelas ini adalah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu. Nah, itu ya, Ming zakarin au ungsa. Sesungguhnya Allah itu menciptakan dari laki-laki dan perempuan. Tujuannya itu untuk saling mengenal ya. Oke, jadi ayat 13 surah Al-Hujurat. Lanjut nomor 17. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan adalah salah satu hikmah beriman kepada titik-titik. Nah, berarti kan di sini kaitannya kita berhati-hati ketika di jalan itu, jalan raya, berarti agar menghindari apa? Dari mara bahaya, dari musibah. Karena musibah ini kita tidak tahu datangnya kapan. Ya, artinya apa? Artinya ini kita beriman kepada qada. Karena apa? Qada tidak dapat dirubah. Ya, qada tidak dapat dirubah. Musibah, bencana, kita tidak tahu datangnya kapan kepada diri kita. Nah, itu adalah qada. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Saat belajar, tidak banyak bercanda di dalam kelas adalah salah satu sikap hormat dan patuh kepada titik-titik. Ya, sudah jelas. Ketika di dalam kelas berarti kaitannya kepada guru ya. Jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 19. Menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita adalah salah satu sikap titik-titik. Nah, misalkan ketika teman itu berpendapat berbeda dengan pendapat kita, itu artinya apa? Saling menghormati. Saling menghormati itu apa? Toleran. Nah, jawabannya adalah toleran. Ya. Oke, sekarang lanjut nomor 20, nomor terakhir. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai adalah salah satu sikap titik-titik. Misalkan ada teman menceritakan entah itu tentang kesedihannya, entah itu tentang apa yang dia rasakannya. Nah, ketika kita mendengarkan curahan hati, kemudian kita peduli, itu adalah salah satu sikap dari simpatik. Nah, jadi jawabannya adalah B, simpatik. Ya, oke, jadi sudah paham ya sampai sini ya.
Oke, sampai sini saja untuk pembahasan soal PAT, PAI. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin kepada yang lain, dan mudah-mudahan teman-teman semua sebentar lagi PAT dan sebentar lagi US atau ujian sekolah mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM semua, ya di atas 90 semua, sehingga teman-teman semua lulus dengan nilai yang bagus. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.